Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Windy dan rekanku. Aku Kanaya. Jadi di sini kita akan menjelaskan materi dari mata kuliah Operasi Teknik Kimia 1 yaitu sedimentasi. Prinsip sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pemisahan partikel padat dari fluida, yaitu cair atau gas, berdasarkan perbedaan densitas menggunakan gaya gravitasi. Prinsipnya adalah, ketika campuran padatan dan fluida diam, partikel yang memiliki massa jenis lebih besar daripada fluida akan mengalami gaya gravitasi ke bawah, sehingga partikel turun atau mengendap di dasar wadah. Sementara itu, fluida yang lebih ringan tetap berada di bagian atas atau keluar dari sistem. Dengan kata lain, sedimentasi terjadi karena gaya gravitasi mengatasi gaya hambat yang menyebabkan partikel berat turun ke bawah. Ada sebuah tangki berisi air yang di dalamnya terdapat 3 jenis ukuran partikel, besar, kecil, dan juga sedang. Partikel besar akan mengendap terlebih dahulu karena lebih berat. Lalu, partikel sedang akan mengendap. Dan yang paling terakhir dan juga membutuhkan waktu paling lama yaitu partikel berukuran kecil karena memiliki berat yang lebih ringan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sedimentasi. Yang pertama, ukuran partikel. Yang kedua, bentuk partikel. Yang ketiga, berat atau densitas. Yang keempat, viskositas. Yang kelima, tinggi dari tangki. Yang keenam, area tangki. Dalam mekanisme proses pengendapan partikel dalam slurry secara batch, di sini kita dapat melihat ada 4 area. Area A, B, C, dan juga D. Untuk area A sendiri merupakan area yang dimana memiliki cairan yang berwarna bening. Untuk area B, itu adalah area yang dimana konsentrasi yang dimiliki hampir sama dengan konsentrasi awal. Untuk area C, adalah area di mana konsentrasi yang dimiliki itu tidak seragam. Nah, yang terakhir adalah area D, yang dimana area ini memiliki partikel yang paling berat. Sebenarnya di sini terdapat zona C aksen yang disebut juga zona transisi. Ini mana di sini fluida akan naik ke atas karena terdesak oleh zona D yang mengalami pemampatan. Selama sedimentasi berlangsung, ketinggian daerah konsentrasi berubah. Zona A dan zona D akan bertambah besar dan zona B akan menghilang. Seluruh padatan akan berada di zona D dan untuk seluruh cairan berada di zona A. Keadaan di mana tepat terjadi dua daerah konsentrasi disebut dengan critical point. Gaya yang bekerja pada partikel. Menurut Jankowicz dan Brown, ketika partikel padat berada di dalam fluida, terdapat 3 gaya utama yang mempengaruhi pergerakannya. Yang pertama, gaya gravitasi. Gaya ini menarik partikel ke bawah karena beratnya sendiri. Nilai Fg semakin besar jika partikel berukuran besar dengan diameternya besar atau memiliki densitas tinggi. Rumusnya adalah Fg sama dengan V per 6 dikali dp pangkat 3 dikali rho P dikali G. Yang kedua, gaya apung atau Fb. Gaya ini merupakan gaya ke atas akibat berat fluida yang dipindahkan partikel. Gaya apung selalu berlawanan arah dengan gaya gravitasi. Semakin besar densitas fluida, misalnya air lebih berat dari udara, semakin besar pula gaya apung yang menahan partikel agar tidak jatuh. Rumusnya, Fb sama dengan V per 6 dikali dp pangkat 3 dikali rho F dikali G. Yang ketiga, gaya hambat atau drag atau Fd. Gaya ini menahan gerakan partikel ke bawah akibat gesekan viskos fluida. Semakin tinggi viskositas fluida atau semakin kental, semakin besar pula gaya hambat yang memperlambat partikel. Rumusnya adalah Fd sama dengan 3V dikali mu dikali dp dikali V. Jenis sedimentasi. Yang pertama, sedimentasi diskret atau discrete settling. Merupakan proses pengendapan partikel padat yang mengendap secara terpisah tanpa saling berinteraksi atau menggumpal. Sedimentasi ini biasanya terjadi pada suspensi encer dan jenis sedimentasi ini juga disebut free settling.
Hukum Stokes untuk pengendapan diskret. Untuk partikel kecil dengan diameter kurang dari 0,1 mm dan aliran laminar Re kurang dari 0,2, gaya hambat fluida mengikuti hukum Stokes, sehingga kecepatan pengendapan partikel dapat dihitung dengan persamaan Vt sama dengan ρ P dikurang ρ F dikali G dikali D kuadrat dibagi 18 μ. Yang kedua, sedimentasi flokulasi. Sedimentasi flokulasi terjadi ketika partikel-partikel halus saling bergabung atau flokulasi selama proses pengendapan, membentuk partikel yang lebih besar atau flok. Akibatnya, kecepatan pengendapan meningkat seiring waktu karena ukuran flok semakin besar. Hukum Stokes untuk pengendapan flokulasi. Dalam flokulasi, yang pertama, partikel bergabung membentuk flok lebih besar atau meningkatkan D. Yang kedua, flok tidak berbentuk bola sempurna karena berpori, sehingga ρ P menurun karena banyaknya air yang terperangkap di dalamnya. Yang ketiga, akibatnya kecepatan pengendapan tidak konstan, melainkan berubah seiring waktu. Maka, hukum Stokes dimodifikasi secara empiris, misalnya V sama dengan K dikali ρ P dikurang ρ F dikali G dikali D kuadrat N dibagi mu, dengan K sama dengan konstanta empiris bernilai kurang dari 1 untuk flok berpori, dan N adalah eksponen yang biasanya antara 1,5 sampai 2,5 tergantung bentuk dan kerapatan flok. Yang ketiga, sedimentasi zonal. Sedimentasi zonal atau zone setting adalah proses pengendapan partikel dalam konsentrasi tinggi, di mana partikel-partikel saling berinteraksi dan turun secara bersamaan membentuk zona endapan yang jelas. Biasanya terjadi pada suspensi pekat, misalnya lumpur hasil pengolahan limbah, sluri padat, atau flok besar hasil koagulasi. Hukum Stokes untuk sedimentasi zonal. Hukum ini berlaku untuk partikel kecil yang jatuh bebas dalam fluida dengan aliran laminar Re kurang dari 0,2. Rumus kecepatan terminal partikel menurut Stokes adalah, maka hukum Stokes dimodifikasi secara empiris, misalnya Vt sama dengan G dikali ρ P dikurang ρ F dikali D pangkat 2 dibagi 18 μ, dengan V sama dengan kecepatan pengendapan, G sama dengan percepatan gravitasi, ρ P sama dengan massa jenis partikel, ρ F sama dengan massa jenis fluida, D sama dengan diameter partikel, dan mu adalah viskositas fluida. Aplikasi sedimentasi. Yang pertama, pengolahan limbah air. Pengolahan limbah air terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama, penyimpanan utama. Dilakukan setelah abstraksi dan sebelum pengolahan. Berfungsi untuk menstabilkan kualitas dan kuantitas sumber air serta menyediakan cadangan saat gangguan pasokan. Juga untuk mengurangi kekeruhan dan patogen penyebab penyakit. Jika disimpan lebih dari 48 jam, risiko penularan penyakit menurun drastis. Biasanya dilakukan pada tangki tertutup berukuran besar. Yang kedua, prafiltrasi. Menggunakan media kasar seperti kerikil, menghilangkan padatan tersuspensi dan mikroorganisme, juga mengurangi kekeruhan sebelum tahap filtrasi pasir lambat. Operasi dan pemeliharaannya mudah dilakukan. Alat yang biasa digunakan untuk sedimentasi ada dua, yaitu thickener dan clarifier. Thickener itu sebagai pengental, yang dimana thickener ini digunakan untuk mengonsentrasikan padatan, dan sedangkan clarifier itu sebagai penjernih. Clarifier digunakan untuk memurnikan cairan. Keduanya digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan dengan pengendapan pada skala besar. Dan keduanya juga terlihat mirip secara visual, namun memiliki fungsi utama yang berbeda. Thickener dan clarifier digunakan di pabrik pengolahan air dan air limbah untuk menghilangkan padatan, bahan kimia, mikroba, dan kotoran lainnya. Keduanya juga dipakai di industri kertas, uranium, aluminium, batu bara, tembaga, dan produksi biji besi. Jadi di sini kita akan mencoba untuk menyelesaikan persoalan dari materi sedimentasi. Pada percobaan sedimentasi digunakan besi 3 oksida yang berdiameter 0,005 mm
sebanyak 15 gram dan air sebanyak 300 ml. Campuran diaduk hingga homogen dan dibiarkan mengendap. Hitunglah kecepatan pengendapan partikel besi 3 oksida apabila partikel dianggap berbentuk bola. Nah, dari soal kita sudah mengetahui variabel apa saja yang sudah diketahui, yaitu ada diameter, densitas, dan juga viskositas. Untuk diameternya, karena diameternya sangat kecil, hasil dari Reynolds number-nya juga akan kecil, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa aliran yang digunakan adalah aliran laminar. Jadi kita menggunakan rumus Fichte sama dengan gaya gravitasi dikali dengan dp kuadrat dikali dengan rho besi 3 oksida dikurang rho air dibagi dengan 18 dikali dengan mu. Nah, kita dari rumus tersebut kita akan menemukan hasilnya, yaitu Vt sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat min 5 meter per sekon. Di sini kita dapat menghitung untuk NRE-nya menggunakan rumus rho dikali Vt dikali dengan dp per mu. Nah, didapatkan untuk NRE-nya itu sebesar 3,17 dikali 10 pangkat min 4. Nah, di sini menunjukkan untuk nilai NRE-nya yaitu kurang dari 0,1. Maka hal ini menunjukkan bahwa aliran laminar, sehingga persamaan Stokes valid. Mungkin cukup sekian untuk penjabaran materi dari kami. Jadi di sini kami akan melampirkan latihan soal supaya teman-teman dapat mencoba di tempat masing-masing, yang dimana soal ini akan dibahas di pertemuan chemistry di tanggal 23. Jadi jangan lupa untuk dikerjakan ya teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.